Pembuka, apakah Anda pernah terjaga di tengah malam, memikirkan bagaimana cara melindungi tabungan kecil Anda ketika inflasi melambung, nilai tukar berfluktuasi, atau kebijakan ekonomi tiba-tiba berubah? Pertanyaan itu semakin mengemuka di era di mana berita tentang krisis energi, geopolitik, dan kebijakan moneter menyebar cepat melalui media sosial. Di antara pilihan yang paling sering dibicarakan, dua aset tampak menonjol: emas, yang telah menjadi safe haven selama ribuan tahun, dan Bitcoin, mata uang digital yang baru berusia satu dekade namun sudah menggegerkan pasar global. Bagi rakyat kecil di Indonesia, keputusan antara keduanya bukan sekadar soal tren, melainkan soal keamanan finansial jangka panjang. Mari kita selami bersama apa yang sebenarnya terjadi di balik kilau logam mulia dan kode kriptografi, sehingga Anda dapat membuat pilihan yang paling tepat untuk kondisi Anda. Konteks masalah: kebanyakan orang Indonesia menabung dalam bentuk tabungan bank atau deposito. Namun suku bunga yang rendah dan inflasi yang kadang melampaui 5% membuat nilai real uang menurun. Di sisi lain, pasar global sedang bergejolak, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat naik, harga minyak berfluktuasi, dan ketegangan geopolitik menambah ketidakpastian. Disinilah dorongan untuk mencari pelindung nilai muncul. Namun, tidak semua orang memiliki akses atau pengetahuan tentang cara mengelola aset alternatif. Banyak yang masih ragu karena belum memahami perbedaan fundamental antara emas dan Bitcoin, terutama dalam hal volatilitas, likuiditas, keamanan penyimpanan, serta dampak regulasi pemerintah. Tanpa pemahaman yang jelas, keputusan investasi dapat berujung pada kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Salah satu penyebab utama kebingungan adalah kurangnya edukasi finansial yang relevan dengan era digital. Sekolah dan lembaga keuangan tradisional masih menekankan investasi pada obligasi atau reksadana, sementara informasi tentang kripto seringkali tersebar di forum online yang tidak terverifikasi. Selain itu, faktor psikologi seperti fear of missing out, FOMO, pada Bitcoin dan nostalgia pada emas memperkuat bias keputusan. Pada tingkat struktural, regulasi Indonesia masih berkembang. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia memberikan pedoman yang belum sepenuhnya jelas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi kripto, sementara emas diatur lebih ketat melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPEPTI. Kombinasi edukasi yang terbatas, bias psikologis, dan regulasi yang belum pasti menciptakan ruang bagi kesalahpahaman yang dapat merugikan rakyat kecil. Kerangka solusi untuk menavigasi dilema ini, kita dapat mengadopsi kerangka 3 lapis. Pertama, evaluasi karakteristik dasar masing-masing aset. Kedua, analisis risiko dan peluang dalam konteks keuangan pribadi. Ketiga, implementasi langkah konkret yang dapat diukur hasilnya. Pendekatan ini tidak hanya memberi gambaran teoritis, tetapi juga menuntun pada aksi praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja, bahkan tanpa latar belakang keuangan profesional. Dengan memecah proses menjadi tahapan yang terstruktur, Anda dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan investasi. Karakteristik dasar Bitcoin dan emas memiliki sifat fisik yang tidak dapat dipalsukan, tahan lama, dan secara historis dipertahankan nilai selama ribuan tahun. Nilainya dipengaruhi oleh penawaran tambang, permintaan industri, serta persepsi sebagai penyimpan nilai. Bitcoin, di sisi lain, adalah aset digital yang diciptakan pada tahun 2009 dengan total pasokan terbatas pada 21 juta unit. Nilainya ditentukan oleh jaringan pengguna, adopsi institusional, dan spekulasi pasar. Kedua aset tidak menghasilkan pendapatan pasif seperti dividen atau bunga, namun keduanya dapat dijual kembali untuk memperoleh likuiditas. Perbedaan utama terletak pada bentuknya, fisik versus digital, serta mekanisme penciptaan nilai yang bersifat terdesentralisasi pada Bitcoin dan terpusat pada pasar komoditas untuk emas. Volatilitas historis dan risiko. Jika kita menelusuri data sejak 2010, Bitcoin telah mengalami fluktuasi harga harian yang dapat mencapai 2 digit persentase, bahkan lebih pada periode krisis likuiditas. Pada tahun 2021, harga Bitcoin melonjak dari sekitar $30.000 menjadi lebih dari $68.000 dalam 6 bulan, lalu turun tajam hingga di bawah $30.000 pada akhir 2022. Emas, meskipun tidak statis, menunjukkan pergerakan yang jauh lebih lembut. Dalam satu dekade terakhir, harga emas berfluktuasi dalam rentang 1015 per tahun, dengan puncak pada 2020 ketika mencapai $2.000 per ons. Bagi investor kecil, volatilitas tinggi Bitcoin berarti potensi keuntungan besar, namun juga risiko kerugian cepat yang dapat menggerogoti tabungan. Emas menawarkan stabilitas relatif, namun potensi pertumbuhan nilai yang lebih lambat. Likuiditas dan kemudahan akses membeli emas di Indonesia biasanya melibatkan dealer resmi, toko perhiasan, atau platform online yang terdaftar di BAPEPTI. Prosesnya memerlukan verifikasi identitas, pembayaran melalui transfer bank,
dan pengiriman fisik atau penyimpanan di brankas. Penjualan kembali dapat memakan waktu beberapa hari hingga minggu, tergantung pada jaringan dealer. Bitcoin, sebaliknya, dapat dibeli melalui aplikasi dompet digital atau bursa kripto dalam hitungan menit, hanya dengan nomor ponsel dan KTP. Penjualan dapat dilakukan kapan saja, 24 jam non-stop, dengan dana yang biasanya masuk ke rekening bank dalam 1 atau 2 hari kerja. Namun, likuiditas Bitcoin tergantung pada volume perdagangan di bursa yang dipilih. Pada saat pasar turun tajam, spread harga dapat melebar, menambah biaya transaksi. Keamanan penyimpanan menyimpan emas secara fisik menuntut ruang penyimpanan yang aman, brankas rumah, safe deposit box di bank, atau layanan kustodian profesional. Setiap pilihan memiliki biaya sewa atau asuransi, serta risiko pencurian atau kerusakan. Bitcoin disimpan dalam dompet digital yang dapat berupa aplikasi di ponsel, hot wallet, atau perangkat keras khusus, cold wallet. Hot wallet lebih mudah diakses tetapi rentan terhadap retasan, sementara cold wallet menawarkan keamanan tinggi dengan mengisolasi kunci privat dari internet, namun memerlukan prosedur backup yang teliti. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah kehilangan seed phrase atau kata sandi, yang pada akhirnya membuat aset tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen kunci kriptografi menjadi krusial. Pengaruh regulasi pemerintah di Indonesia, emas diatur oleh Bapepti dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sehingga investor memiliki perlindungan hukum yang relatif jelas. Pemerintah juga mengeluarkan regulasi mengenai penyimpanan dan penjualan emas fisik, termasuk kewajiban pajak pertambahan nilai, PPN, pada penjualan oleh pedagang. Bitcoin berada dalam zona abu-abu, OJK mengakui aset kripto sebagai komoditas, namun belum mengatur secara spesifik perlindungan konsumen atau asuransi dana. Bank Indonesia melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, namun tidak melarang kepemilikan atau perdagangan. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi akses ke bursa, biaya transaksi, atau bahkan menimbulkan pembatasan baru, sehingga investor harus selalu memantau kebijakan terbaru. Contoh kasus penggunaan nyata seorang pekerja kantoran di Surabaya, sebut saja Budi, memutuskan pada tahun 2020 untuk mengalokasikan 10% dari gaji bulanan ke dalam bentuk emas batangan 1 gram melalui aplikasi fintech yang terdaftar. Selama 2 tahun, nilai emasnya naik sekitar 12%, cukup menutupi inflasi. Pada 2022, Budi merasa penasaran dengan Bitcoin dan membeli 0,001 BTC melalui bursa lokal, menyimpannya di dompet hardware. Selama 6 bulan pertama, nilai Bitcoin naik 45%, namun pada kuartal ketiga 2022, harga turun 30% akibat penurunan likuiditas pasar. Budi memutuskan untuk tidak menjual, melainkan menambah posisi dengan membeli lagi pada harga terendah, sehingga rata-rata biaya kepemilikannya menurun. Hingga kini, portofolio Budi terdiri dari kombinasi emas fisik yang mudah diakses dan Bitcoin yang disimpan secara offline, memberikan keseimbangan antara stabilitas dan potensi pertumbuhan. Langkah praktis memilih dan mengelola aset pertama, lakukan penilaian keuangan pribadi, hitung total tabungan, alokasikan dana darurat minimal 3 hingga 6 bulan pengeluaran, dan pastikan tidak ada utang berbunga tinggi. Kedua, tentukan proporsi alokasi antara emas dan Bitcoin berdasarkan toleransi risiko. Misalnya, jika Anda cenderung menghindari fluktuasi tajam, alokasikan 70% ke emas dan 30% ke Bitcoin, atau sebaliknya jika Anda siap menanggung volatilitas untuk potensi keuntungan lebih tinggi. Ketiga, pilih platform atau dealer yang terpercaya. Untuk emas, pastikan dealer terdaftar di Bapepti dan memiliki sertifikat keaslian. Untuk Bitcoin, gunakan bursa yang terdaftar di OJK dan memiliki mekanisme KYC yang kuat. Keempat, amankan penyimpanan, simpan emas di safe deposit box atau layanan kustodian yang menyediakan asuransi, dan simpan Bitcoin di cold wallet dengan backup seed phrase yang disimpan di tempat terpisah dan aman. Kelima, monitor regulasi dan berita pasar secara berkala, buat jadwal bulanan untuk meninjau nilai portofolio, mengevaluasi apakah proporsi alokasi masih sesuai, dan melakukan rebalancing bila diperlukan. Langkah-langkah ini membentuk siklus berkelanjutan yang membantu Anda tetap berada di jalur yang tepat. Tips praktis dan trik implementasi saat membeli emas, perhatikan harga spot dan premium dealer. Pilih dealer yang menawarkan premium terendah tanpa mengorbankan keaslian. Jika Anda berencana menyimpan emas di rumah, gunakan brankas dengan sistem penguncian ganda dan pertimbangkan asuransi khusus barang berharga. Untuk Bitcoin, manfaatkan fitur staking atau earning di platform yang terpercaya jika Anda ingin mendapatkan bunga pasif. Namun pastikan platform tersebut memiliki reputasi keamanan yang terbukti. Selalu aktifkan autentikasi 2 faktor, 2FA, pada akun bursa dan dompet digital, serta gunakan password yang unik dan tidak dipakai di layanan lain. Jika Anda baru pertama kali masuk ke dunia kripto, mulailah dengan jumlah kecil, misalnya 0,0005 BTC,
untuk menguji proses pembelian, penyimpanan, dan penjualan tanpa menanggung risiko besar. Pada saat pasar sedang turun, pertimbangkan strategi dollar cost averaging dengan menambah posisi secara berkala, sehingga rata-rata harga beli menjadi lebih menguntungkan. Kesalahan umum yang harus dihindari. Salah satu kesalahan paling fatal adalah menaruh seluruh tabungan pada satu aset, baik itu emas atau Bitcoin, tanpa diversifikasi. Hal ini meningkatkan eksposur terhadap risiko spesifik, seperti penurunan harga emas akibat penemuan tambang baru atau penurunan nilai Bitcoin karena kebijakan regulasi yang ketat. Kesalahan lain adalah mengabaikan biaya transaksi. Pada Bitcoin, biaya jaringan, fee, dapat melonjak pada periode kepadatan transaksi. Sementara pada emas, biaya penyimpanan dan asuransi dapat menggerogoti keuntungan. Banyak investor kecil juga gagal mengamankan seed phrase atau kunci privat, yang pada akhirnya membuat aset tidak dapat diakses. Terakhir, mengikuti hype tanpa analisis fundamental dapat membuat Anda membeli pada puncak harga, sehingga mengalami kerugian ketika pasar koreksi. Cara mengukur keberhasilan. Untuk menilai apakah strategi Anda berhasil, tetapkan indikator kinerja yang jelas sejak awal. Salah satu metrik sederhana adalah pertumbuhan nilai bersih portofolio, net asset value, dibandingkan dengan inflasi tahunan. Jika nilai portofolio meningkat lebih tinggi dari inflasi, maka daya beli Anda terjaga. Selain itu, periksa rasio volatilitas portofolio dengan menggunakan standar deviasi bulanan. Jika volatilitas terlalu tinggi dibandingkan dengan toleransi risiko Anda, pertimbangkan rebalancing. Evaluasi juga likuiditas. Catat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjual emas atau Bitcoin dan mengonversinya ke rupiah, serta biaya yang dikeluarkan. Jika semua indikator berada dalam batas yang Anda tetapkan selama 3 hingga 6 bulan, strategi dapat dianggap efektif. Jika tidak, identifikasi penyebabnya. Apakah karena alokasi yang tidak tepat, biaya tersembunyi, atau perubahan regulasi, dan lakukan penyesuaian. Penutup. Membandingkan Bitcoin dan emas bukan sekadar menilai mana yang lebih aman atau menguntungkan secara mutlak. Kedua aset memiliki keunikan masing-masing dalam hal volatilitas, likuiditas, keamanan penyimpanan, dan pengaruh regulasi. Dengan memahami karakteristik dasar, menilai risiko secara objektif, dan menerapkan langkah-langkah praktis yang terukur, rakyat kecil Indonesia dapat membangun perlindungan nilai yang lebih tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi. Ingatlah bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua. Kunci keberhasilan terletak pada penyesuaian strategi dengan profil keuangan dan tujuan pribadi Anda. Jika video ini membantu Anda memahami perbedaan antara Bitcoin dan emas, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, beri like, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pilihan investasi Anda. Apakah Anda lebih condong ke emas, Bitcoin, atau kombinasi keduanya? Kami juga menantikan pertanyaan dan pengalaman Anda agar komunitas ini semakin kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas strategi diversifikasi lanjutan untuk melindungi tabungan Anda dari guncangan ekonomi. Terima kasih telah menonton. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.